Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik terkait dengan hak anak atas pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990. Ditandai dengan Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sejak saat itu, Konvensi Hak Anak menjadi dasar bagi negara dalam menyusun peraturan perundangan maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan anak. Salah satunya adalah terkait dengan pendidikan. Pada pasal 28 Konvensi Anak, anak berhak atas pendidikan. Nah, pertanyaannya, pendidikan yang dimaksud itu seperti apa? Kalau kita lihat dari rincian pasal ini, sebetulnya pendidikan dimaksud itu tidak hanya pendidikan yang formal yang diadakan oleh pemerintah maupun yang dikembangkan oleh swasta. Tapi pendidikan yang hakiki sebetulnya itu berada di rumah. Di mana rumah sebagai sekolah utama, di mana ayah dan ibu sebagai pendidik pertama dan utama yang harus memastikan anaknya itu benar-benar berkembang. Untuk itu, bila ayahanda dan bunda berharap akan mendapatkan anak-anak yang berkualitas, kuncinya ada pada setiap ayah dan ibu. Untuk itu, dalam pembahasan kali ini, coba kita uraikan apa sesungguhnya yang harus diperankan oleh setiap ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Pertama, ayahanda dan bunda pasti yang mengetahui tentang anak bunda itu sendiri. Ayah pasti mengenal siapa anaknya. Untuk itu, kalau ada persoalan yang dihadapi oleh anak kita, sebetulnya kita sebagai orang tua dapat mengatasinya. Tapi yang tidak kalah penting itu adalah kita harus memastikan bahwa setiap orang tua itu memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak. Untuk itu, coba dalam pembahasan kali ini menjadi bekal bagi setiap ayah untuk memastikan ada 6 aspek perkembangan anak yang benar-benar harus diupayakan oleh setiap ayah dan ibu, dan itu sebetulnya kita diberi kemampuan dan kelebihan oleh Allah untuk memastikan anak-anak kita itu. Tapi kuncinya ada pada kita sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan 6 aspek perkembangan yang dimaksud? Pertama adalah aspek nilai-nilai agama dan moral. Aspek pertama ini sebetulnya sangat prinsip dan sangat kunci kalau setiap ayah dan setiap ibu memastikan bahwa setiap anak itu apa saja yang dia lakukan hanya karena Allah, dan ini yang menarik, anak itu sendiri merasa dia awasi oleh Allah. Dengan kesadaran ini akan membangun diri setiap anak. Apa saja yang dia lakukan itu hanya karena Allah, bukan karena ayah, bukan karena ibu, atau karena ada orang yang menyuruh. Tapi sebetulnya adalah karena Allah, dan dia merasa apa yang dia lakukan itu dia merasa diawasi oleh Allah. Ini kunci pertama. Kunci kedua adalah terkait dengan moral. Moral ini yang sangat uh, prinsip, dan kalau sejak dari usia dini ayah dan ibu memastikan bahwa apa saja yang dilakukan oleh anak kita
atau apa saja yang akan dikuasai oleh anak kita, itu dia harus selalu minta izin kepada ayah, selalu minta izin kepada ibu. Karena di balik dia meminta izin, itu sebetulnya dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lakukan ini benar-benar itu sesuai dengan apa yang dia miliki atau apa yang dia ketahui, dan itu yang kemudian karena dia sudah meminta izin kepada ayah, minta izin kepada ibu, itu berharap ayah dan ibu membantu diri anak untuk memperkenalkan sejak dari awal. Ini menjadi penting. Dan apa saja yang ingin dia kuasai, misalnya menguasai makanan, menguasai tempat di mana dia berada di rumah, itu selalu izin. Bunda, boleh nggak aku memiliki ini? Bunda, boleh nggak aku pinjam ini? Bunda, boleh aku memakai ini? Ini semua kalau sejak dari usia dini menjadi kebiasaan anak, insya Allah anak kita akan menjadi individu yang hebat. Jadi pertama, memastikan nilai-nilai agama dan moral anak kita. Lalu yang kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila. Siapa yang harus memastikan bahwa anak kita itu memiliki nilai-nilai Pancasila? Kalau bukan ayah dan bunda itu sendiri. Coba kita lihat dari 5 sila yang ada di Pancasila, kita pastikan apakah ada tidak pada diri setiap anak kita sejak dia dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, itu benar-benar terlihat dan benar-benar dia praktikkan dan benar-benar dia amalkan. Pertama adalah sila ketuhanan. Lalu yang kedua, sila kemanusiaan. Bagaimana anak kita itu dia memperlakukan orang lain itu penuh dengan kemanusiaan. Lalu yang ketiga adalah persatuan. Yang keempat, musyawarah. Nah, musyawarah ini menjadi sangat kunci bagi kita sebagai orang Indonesia. Sebetulnya segala sesuatu itu kita bicarakan dengan orang lain. Misalnya di rumah, anak sudah terbiasa kita ajak berdiskusi untuk kita mintai pendapat, kita mintai pemikiran dia terhadap segala sesuatu yang akan kita rencanakan, atau sesuatu yang ingin kita buat, atau sesuatu yang ingin kita upayakan. Kalau sejak dari awal kita melibatkan anak, insya Allah anak akan terbiasa. Apa yang akan keluar dari mulut dia itu benar-benar sudah ia pikirkan, dan bagi kita sebagai ayah dan ibu yang mendengarkan, insya Allah kita akan merasa senang, merasa gembira, dan kita tidak merasa khawatir karena apa yang akan keluar dari mulut anak kita adalah sesuatu yang penuh makna. Dan ini kuncinya, bagaimana kita membiasakan setiap anak kita itu selalu berdiskusi dan selalu kita mintakan dia untuk berpikir, lalu kemudian dia berpendapat. Lalu kemudian bagaimana dengan sila yang kelima tentang keadilan? Keadilan ini benar-benar kita harus memastikan, dan sebagai ayah dan sebagai ibu, kita dapat mempraktikkan ini dan berharap anak kita akan berupaya untuk mencontoh hal yang terbaik dari praktik-praktik nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila. Itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga yang perlu dikuasai oleh setiap ayah dan setiap ibu adalah memastikan fisik motorik anak benar-benar berkembang. Bagaimana kita memastikan ini? Ini kuncinya pada dua hal. Pertama, kita harus memastikan apa yang dimakan oleh anak dan apa yang diminum oleh anak. Kalau kita menghendaki anak kita menjadi individu yang gagah, yang berotot, yang kuat, apa saja yang akan kita
mintakan apa saja yang kita perintahkan atau apa saja yang kita minta dia dapat membantu apa yang harus kita lakukan, otomatis itu sangat ditentukan bagaimana fisik anak kita. Nah, fisik ini ada motorik kasar dan motorik halus. Bagaimana ayah dan ibu memastikan anak-anak kita itu makan makanan yang halal dan thayyib, bebas dari hal-hal yang tidak jelas keuangannya. Kita harus memastikan apa yang masuk melalui mulut anak, lalu itu yang kemudian akan berproses melalui organ makanan atau organ pencernaan yang kemudian akan menghasilkan darah lalu tenaga yang kemudian akan dia olah menjadi sesuatu, dan itu yang kemudian akan terlihat dari ekspresi diri dia. Itu sebagai ayah dan sebagai ibu kita harus memastikan ini penting. Lalu yang keempat, ini sangat kunci juga, yaitu aspek kognitif. Ayahanda dan bunda, hari-hari ini kita sebetulnya sangat dimudahkan oleh teknologi. Ada AI yang dikembangkan oleh Meta atau yang dikembangkan oleh Microsoft atau oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Kita sangat mudah untuk mencari informasi. Tapi kita harus memastikan bagaimana sebagai ayah, bagaimana sebagai ibu, sebagai pendidik pertama dan utama, ini selalu memastikan bagaimana kita sebagai orang yang sangat dihargai, yang sangat dihormati oleh anak kita. Dan pada saat anak itu belum bertanya, kita awali dengan kita memberikan penjelasan berbagai hal yang ada di rumah kita. Kita mulai dari ruang tidur. Apa saja yang ada di kamar tidur kita. Ini kita uraikan secara detail. Dengan kita menjelaskan secara detail tentang isi tempat tidur atau ruang tidur kepada anak kita, itu anak akan mendapatkan informasi yang luas yang terkait nanti dengan profesi-profesi yang akan dia temui di kemudian hari. Dan itu yang kemudian akan memotivasi diri dia, dan pada saat dia sudah mulai bertanya, siap-siap ayah dan bunda mampu menjelaskan secara detail lagi kepada setiap anak kita. Ruang tamu, bayangkan apa saja yang ada di ruang tamu itu. Kita uraikan, kita jelaskan kepada anak kita secara detail. Siapa yang buat, belinya di mana, apa kegunaannya, kenapa seperti itu, kenapa seperti ini. Kita jelaskan itu semua kepada anak kita. Lalu kita pindah lagi ke ruang dapur. Apa saja yang ada di dapur. Bayangkan ayahanda dan bunda. Kita jelaskan secara detail isi dapur dari perkakas atau perabot-perabot masak. Udah banyak yang kita bisa jelaskan di sana. Ini belinya di mana, berapa harganya, ini kenapa pada saat kita nyalakan gas kok warnanya. Kita jelaskan kepada anak kita. Dan kalau boleh, untuk mendapatkan ini, setiap ayah, setiap ibu itu harus berupaya. Kita baru menjelaskan tentang perkakas. Bagaimana dengan ada beras, ada garam, ada cabai, ada bawang, ada tomat, ada ikan, semua. Lalu kemudian, kok ini ada kecap, kok ada sambal di botol, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membuat ini? Dan bagaimana ini bisa berproses? Dan itu kalau dijelaskan oleh setiap ayah dan setiap ibu kepada anak kita, insya Allah anak kita itu akan menjadi individu yang serba tahu. Coba bayangkan, isi kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga. Kita belum pindah, tadi ruang dapur, pindah lagi ke ruang makan. Di sana ada interaksi pembicaraan, kita jelaskan kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu.
Tapi yang jarang diperhatikan oleh setiap ayah dan setiap ibu adalah halaman. Halaman ini sebetulnya menjadi laboratorium yang hebat juga untuk setiap anak kita. Kita jelaskan apa saja di sana. Ada pasir, ada tanah, ada becek, ada air mengalir, ada rumput, ada yang berwarna hijau, ada yang baru keluar, ada daun, ada kerikil, kerikil ada kecil, ada kasar, ada halus, ada yang besar. Lalu setiap anak kita minta, coba nak, tolong Ananda kumpulkan kerikil-kerikil yang dari yang kecil sampai yang agak sedikit berat. Dan itu yang kemudian seorang ayah dan seorang ibu mencoba mendorong anak untuk menghubungkan itu matematikanya itu dari segi geometri, dari segi apa kontur, dari segi apa jenis banyak hal yang akan diketahui oleh anak kita sebelum dia bersekolah. Lalu apa lagi? Banyak hal. Dan ini semua ada di rumah. Dan mengapa pada awal pembicaraan kita sebut bahwa ayahanda dan bunda itu sebagai pendidik pertama dan utama, lalu rumah adalah sebagai sekolah utama. Karena semua produk-produk yang dihasilkan oleh para ahli, yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik, baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, itu semua terhimpun ada di rumah. Dan kalau hal itu dijelaskan secara detail oleh setiap ayah, oleh setiap ibu, Wikipedia bisa kalah dengan kita, dengan kita bisa kalahkan. Karena kita semua tahu. Dan kebayang itu didapat oleh, itu diserap oleh, itu yang kemudian diolah oleh anak kita. Dan insya Allah pada satu waktu, pada saat dia mulai bersekolah di sekolah lanjutan, berarti dari taman uh, apa kelompok belajar, lalu kemudian PAUD atau meningkat sampai TK, lalu kemudian dia transisi ke SD, lanjut ke SMP, lanjut ke SMA atau SMK, atau sampai ke perguruan tinggi. Apa yang dia dapat oleh anak kita dari ayah dan bunda, dan itu pada saat dia membaca buku, dia mendapatkan penjelasan dari guru terkait dengan banyak hal, itu akan terungkap dengan sendirinya. Dan yang menjadi yang tidak kalah penting adalah apa yang diinformasikan oleh guru dia di sekolah lanjutan, itu sebetulnya dia telah mengenal sejak dari awal dari orang yang sangat dia hargai, dan orang yang sangat dia sayangi, dan orang yang sangat dia hormati. Kebayang oleh ibu bapak efek dari apa yang kita telah upayakan dari rumah. Dan ini banyak diabaikan oleh setiap ayah dan oleh setiap ibu di rumah-rumah yang ada saat ini. Kemudian aspek yang kelima adalah terkait dengan aspek perkembangan bahasa. Bahasa ini menjadi sangat kunci. Dan setiap ayah dan setiap bunda itu sebetulnya sudah diberi kemampuan untuk mulai mendeteksi, mulai mengenal, mulai mengetahui, mulai memahami kemampuan dari perkembangan bahasa anak kita. Dan kalau kita sejak dari awal mampu mendeteksi setiap anak kita, apakah anak kita ini abilitas atau anak kita disabilitas atau mengalami gangguan dalam proses perkembangan bahasa, itu akan memudahkan bagi kita untuk membantu atau memfasilitasi anak kita sehingga perkembangan bahasa dia akan semakin optimal. Untuk itu, ayahanda dan bunda
sejak dari awal ini kuncinya. Sebelum anak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan atau mengekspresikan bahasa dia melalui mulut atau melalui tangan dia, ini kita mulai memperkenalkan berbagai informasi dan berharap sejak anak di dalam kandungan, kontrol bahasa dari ayah dan ibu itu perlu mulai diperhatikan. Karena ada anak di dalam kandungan, ada anak yang akan lahir, dia akan mengikuti sejak dari awal terkait dengan apa yang disampaikan oleh ayah dan oleh ibu. Dengan catatan, kita selalu menjaga, memperhatikan dari aspek suara yang keluar, kata yang keluar, lalu kemudian kata ini membentuk kalimat, lalu kalimat ini disalurkan melalui mulut atau melalui tulisan, ini juga harus mulai diperhatikan. Apalagi kalau di rumah itu menggunakan beberapa bahasa, baik itu bahasa daerah atau bahasa ibu, lalu kemudian bahasa Indonesia dengan logat ibu atau logat ayah atau logat lingkungan, lalu kemudian bahasa tambahan lagi yang harus dipastikan. Ini menjadi penting. Sejak dari awal kita harus memperhatikan ini pada anak kita. Kalau ini sejak awal kita perhatikan, insya Allah berbagai informasi yang kita sampaikan lalu diproses oleh anak kita, lalu kemudian direspon baik oleh anak kita, berarti kita menjadi individu yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan anak kita. Untuk itu, sejak dari awal, ayahanda dan bunda itu berperan sebagai pendidik yang mampu mendeteksi perkembangan bahasa anak. Kita sudah mampu mendeteksi, menjadi penting. Lalu yang terakhir, aspek emosi dan sosial anak. Aspek emosi dan sosial anak itu sebetulnya kunci ada pada bagaimana kemampuan ayah berkomunikasi dengan ibu pada saat anak sedang di dalam kandungan. Kalau seorang ayah mampu mengontrol emosinya, dan itu yang kemudian terekspresikan pada diri ibu, lalu itu yang kemudian akan direkam oleh janin dalam kandungan, bunda yang selalu bahagia, bunda yang selalu gembira, karena dia memiliki suami yang hebat, insya Allah akan keluar anak yang selalu mengembirakan orang lain. Tapi sebaliknya, kalau seorang ayah tidak mampu mengontrol emosinya, dan itu yang kemudian berdampak pada ibu yang sedang mengandung, itu akan kita pastikan anak-anak yang akan lahir juga berekspresi seperti apa yang terekam pada diri dia pada saat dalam kandungan. Untuk itu menjadi penting sekali hal ini harus dikuasai atau harus diketahui, lalu harus dipersiapkan oleh mereka yang merencanakan akan memiliki anak. Nah, emosi ini menjadi penting karena emosi itu tidak dipelajari oleh anak pada saat dia di luar, tapi bagaimana dia mampu mengontrol bila kalau ada sesuatu yang diminta kepada suaminya, lalu suaminya mampu menjelaskan, Bunda, hari ini ayah belum memiliki uang untuk membelikan barang itu. Bagaimana, Bunda? Ada cara lain untuk mengadakannya atau ada nggak usulan? Ini yang kemudian akan mengatur emosi seorang ibu. Tidak meledak, tidak marah-marah. Nah, ini penting juga. Itu juga saat ayah mau mengeluarkan kata-kata, intonasinya juga harus dia perhatikan. Jangan sampai, catatan, seorang istri apakah
dia bereaksi positif atau bereaksi eh, emosional atau negatif apa yang keluar dari mulut suami. Ini juga menjadi penting. Lalu itu dari aspek emosi. Dan ini sebetulnya kita bisa lihat wajah anak sebetulnya juga cerminan dari ayah atau cerminan ayah dan ibu itu bisa kita lihat pada diri anak. Bagaimana proses untuk memulainya? Sebetulnya pada saat di dalam kandungan. Emosi, aspek perkembangan emosi. Untuk itu, ayahanda dan bunda sebagai pendidik pertama ini menjadi penting untuk kita ketahui. Lalu aspek yang keenam, yang kedua itu terkait dengan sosial. Nah, bagaimana hubungan sosial kita antara ayah dan ibu. Itu akan terekam oleh anak kita. Hubungan ibu dengan ibunya atau calon nenek. Hubungan ibu dengan ayah atau calon kakek. Bagaimana hubungan ibu dengan ibu mertua akan jadi calon nenek dari anak ini. Bagaimana hubungan eh, ayah mertua dengan ibu itu akan benar-benar itu terbangun pada saat anak itu dalam kandungan. Hubungan sosial, perkembangan sosial anak. Ibu mudah memberi atau mudah berbagi atau bersedekah itu akan terekam pada diri anak. Dan ayahanda dan bunda sebetulnya kita bisa saksikan pada setiap anak kita pada saat dia lahir atau dia sudah mulai besar. Anak ini kok tidak pernah diajarkan untuk berbagi, tapi kenapa setiap ada benda yang dia miliki dia mau berbagi dengan temannya. Dan dia sangat disupport oleh ibunya, sangat disupport oleh ayahnya. Tapi dengan catatan berbagai argumen. Nah, kalau kamu akan meminjam milik temanmu, kamu pastikan benda yang kamu pinjam itu harus terjaga. Karena tadi aspek moralnya segala sesuatu harus minta izin pada ibu, pada ayah. Dan itu selalu terbiasa pada diri. Ini kuncinya ada pada ayah dan di hari ini ibu bapak kalau kita menyaksikan ada anak-anak yang aspek sosialnya bermasalah, sebetulnya sangat sederhana. Itu tidak jauh-jauh cerminnya ada di orang tuanya. Itu cerminannya ada pada keluarganya. Cerminannya ada pada masyarakat. Dan cerminannya adalah ada di para tokoh. Karena orang-orang yang saya sebut ini sebetulnya nantinya akan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak yang ada di sekitar mereka. Tantangannya saat ini ada pada siapa? Ada pada pemerintahkah atau pada ayah dan bunda yang mampu memastikan anak ini menjadi anak yang hebat atau tidak, itu sebetulnya Allah itu sendiri, tetapi kita yang mendapatkan amanah sebagai pendidik pertama dan utama memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang terus-menerus memberikan kabar gembira, lalu yang kedua fungsi selalu memperingatkan. Tugas anak adalah lupa, tugas orang tua adalah selalu mengingatkan. Demikian, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.